Ya, dari hulu hilir Pertamax oplosan mengalir itu judul kami. Jadi kemudian kami butuh keyakinan juga pencerahan Pak Tri begitu ya, betul atau tidak kalau kemudian kita lihat dari waktu korupsinya begitu ya, tindakannya 2018 hingga 2023. Betul tidak sih pada tempo itu begitu ya, Pertamax yang dijual di setiap SPBU Pertamina adalah Pertalite? Itu pertanyaan awam gitu Pak Tri. Oke ya, kasus itu kembali 2018 sampai 2023 kan lama ya Mbak, 5 tahun. Dan kalau memang benar Pertalite yang dijual sebagai Pertamax itu terjadi, itu mestinya banyak masyarakat yang akan merasakan. Ini kok kendaraan saya jadi berat begini. Nah, ada beberapa tuh sekarang tuh Pak yang mulai bermunculan tuh, kok nampaknya saya sering ke bengkel jadinya ya gitu Pak. Ya, kok jadi boros dan sebagainya kan mesti begitu ya. Atau jangan-jangan itu ya FOMO aja ya, psikologis aja. Ya, kadang-kadang begitu. Karena tidak semua orang bisa merasakan perbedaan kinerja dari kendaraannya ya. Tapi kalau seandainya itu terjadi, mestinya kan dari sisi pengawasan kan ketahuan ya. Kecuali kong-kali-kong semuanya gitu ya Mbak. Semua pengawasnya, laboratorium dan sebagainya merubah data sehingga mengesahkan itu. Tapi itu dimungkinkan tidak dalam dunia migas kita? Sebenarnya kalau pengawasan itu jalan apa adanya atau jalan secara normal mestinya enggak. Mestinya ketahuan. Ya karena masyarakat sendiri sebetulnya kalau misalkan Patrania itu mencampur antara Pertalite dengan Pertamax. Di Pertamax itu kan ada aditifnya. Kalau dicampur 1:1 berarti kan tinggal setengahnya aditifnya. Nah aditif itu kalau justru konsentrasinya itu kurang atau dosisnya kurang, justru keraknya itu banyak. Di mobil, di kendaraan? Di kendaraan, di katup masuk itu Mbak. Nah kalau itu banyak berarti akan menghambat aliran bahan bakar dan udara yang masuk ke ruang bakar sehingga dayanya kurang. Dampak ke kendaraannya apa Pak Tri? Dampak kendaraannya adalah performanya turun, Pak. Akselerasinya turun, kecepatan maksimumnya turun, boros, ya emisinya tinggi, tajam, gas buangnya dan sebagainya. Dan mestinya kalau itu terjadi, itu keluhannya kan mestinya viral kan, apalagi 5 tahun. Dan gitu serentak kan. tuh harusnya ya. Dan serentak betul karena bahan bakar kan imbasnya pasti ke seluruh lapisan masyarakat gitu. Nah, kalau itu nggak ada, kemudian dari sisi pengawasan juga kelihatannya baik-baik saja. Ya mungkin sebetulnya juga nggak ada gitu ya. Oplos-oplosan itu ya hal yang lumrah saja gitu. 92 memang dual dengan 92, 90 memang dual 90. Nah kalau mau lebaran nanti ya Mbak, itu kan kebutuhan masyarakatnya tinggi. Betul. Pertamina pasti juga nggak bisa kan mensuplai dari kilangnya sendiri, nggak cukup. Pasti banyak impor. Nah impor itu di luar kan nggak ada 90. Adanya 91 ke atas. Jadi bisa jadi justru nanti masyarakat itu nerimanya beli Pertalite tapi sebenarnya dikasihnya Pertamax. Oh. Gitu. Karena itu tadi ya, ketersediaannya yang memang kurang. Ketersediaannya kurang, betul. Nah, pegawai Pertamina sendiri kalau lebaran bukannya seneng Mbak, bukannya bisa cuti. Enggak, malah jadi satgas. Harus menjaga ketersediaan bahan bakar di semua wilayah gitu. Ya, tapi kalau sudah seperti ini nampaknya masyarakat mau bagaimanapun justru jadinya trust issue begitu ya. Coba kita lihat dulu ya bagaimana kemudian modus dan juga peran operandi dari 7+2 atau 9 tersangka yang sudah ditetapkan oleh Kejagung ini. Kami tampilkan untuk Anda di layar kaca pemirsa. Coba kita akan baca juga bagaimana kemudian ini modus dan juga masing-masing peran dari setiap orang. Ada tersangka baru korupsi tata kelola, ada 2 orang yaitu ada Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga, ada Maya Kusmaya, dan juga kemudian VP Trading Operation dari PT Pertamina Patraniaga, ada Edward Korn. Ini adalah 2 tersangka tambahan yang kemudian baru dirilis oleh Kejagung, di mana Maya Kusmaya ini perintahkan dan juga memberi persetujuan ke Edward untuk blending atau mengoplos itu dia produk kilang pada RON 88 dengan RON 92. Kemudian Maya dan Edward membeli RON 90 atau yang lebih rendah dengan harga RON 92. Ini yang disampaikan oleh Kejagung, peran dari kedua tersangka ini jelas di sana disebutkan. Akibatnya pembayaran impor produk kilang pun jadi tinggi. Negara harus membayar lebih besar untuk masyarakat bisa mendapatkan BBM. Kualitas barang juga jadi tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Penyidik Kejagung menahan para tersangka di rutan Salemba selama 20 hari. Total kalau kita lihat hingga saat ini dengan penambahan 2 tersangka tadi sudah ada 9 tersangka. Itu data dari Kejaksaan Agung dengan kerugian negara ditaksir 1 tahun di tahun 2023 sebesar 193,7 triliun rupiah. Luar biasa kalau kita lihat Mas Yudi. Ya artinya tadi saya katakan ya, sistem whistleblower pun di antara mereka nggak jalan. Kayak tadi direktur utama, direksi yang lain, kemudian vice presiden, pasti ke bawah-bawah sampai yang ke teknisnya pasti
setidaknya ada keterlibatannya. Entah itu perannya membantu ya ataupun bersama-sama. Tapi memang tadi sekali lagi saya katakan Mbak, kasus korupsi ini kan melukai hati masyarakat. Ya karena masyarakat pengguna kendaraan, ya pasti mereka mengisi BBM. Dan kita tahu bahwa mengapa ada masyarakat yang ingin mengisi Petramax selain karena kualitas, ya mereka juga paham bahwa kalau yang Petra kan subsidi. Jadi mereka berusaha oke, subsidi ada yang berhak lah, gitu ya. Kemudian mereka membeli yang Pertamax. Tapi kemudian ketika jadi kasus ini, yang membeli Pertamax kan terasa dikhianati. Betul. Ya. Kita tuh ingin dukung pemerintah kok malah ditipu gitu. Betul. Walaupun kemudian ya ada bantahan dan sebagainya. Tadi saya baca kan katanya sudah ada sampling ya ke beberapa tempat nggak ada. Tapi kan sekali lagi ya benar dikatakan oleh Pak Tri ya bahwa kan sudah tidak ada sisa masa lalu ya karena kan nggak ada bensin tahun 2023 ada yang sisa atau ada yang nyimpan gitu kan nggak ada lah gitu ya. Tapi saya lebih dari itu bahwa saya harap ini Pertamina ya tentu sebagai aktivis anti korupsi saya berharap ini yang terakhir. Ya, jangan sampai nanti ini udah ada di klasemen yang pertama gitu ya. Kalau kita kayak istilah sepak bola ya, Barcelona kemudian dikudeta Madrid gitu ya. Jangan sampai nanti ada kasus-kasus lain di Pertamina yang seperti ini. Karena tadi saya katakan, kenapa kasus di Pertamina selalu berulang? Ya, karena pertama kan Pertamina terkait dengan BBM kan ide yang utama. Betul. Ya, perusahaan yang utama. Kemudian kedua, uangnya banyak di sana untuk membeli, kemudian juga dapat subsidi dari pemerintah. Nah, saya harap dengan direktur utama yang baru ini, yang tadi sudah minta maaf, ya, jangan main-main lagi. Ya, saya pikir segera bersih-bersih ya. Bersih-bersih. Ya, saya paham. Ya, dilawan kan bukan orang biasa. Mereka sudah bercongkol dari lama. Ya, ini kan istilahnya adalah modusnya lama, pemainnya baru. Ya kan berganti-ganti lah. Tapi kan Anda paham lah dalam dunia hal semacam ini kan tidak semudah itu, Mas. Apalagi kalau sebenarnya disampaikan ini begitu menyayat masyarakat karena dari tempos deliktinya waktunya 2018 2023 itu ada masa-masa pada saat Covid-19 loh itu, Mas. Betul. Nah, makanya kemarin saya nge-tweet ya bahwa di masa dan alhamdulillah banyak respon dari masyarakat. Ya kalau memang kejaksaan ingin tegas ya supaya ada efek jera, bisa kok dituntut hukuman mati gitu ya. Karena apa? Karena kan tadi kondisi hukuman mati kan bisa dituntut dalam keadaan tertentu ya, termasuk bencana masuk pandemi kan jadi bencana non alam gitu ya. Nah, kita harapkan seperti itu. Kenapa? Karena tadi sekali lagi kasus ini kan sampai kuadra triliun gitu ya. Saya aja masih sampai hakim bergetarnya ya gitu kan, karena kita udah masih terhenyak dengan 300 triliun timah yang waktu itu hukumannya 6,5 untuk 20 tahun. Nah, kita harap bahwa Kejaksaan Agung belajar bahwa ini udah tidak boleh lagi ada toleransi ada korupsi, apalagi Pak Prabowo mengatakan bahwa koruptor harus ditindak dengan tegas dan keras. Iya. Dan terakhir Pak Tri, Anda tadi juga sampaikan ini jangan sampai kemudian masyarakat dan juga penegak lupa nih soal kasus korupsi utamanya ya Pak Tri ya. Iya betul, karena yang viral adalah oplosannya ya Mbak. Padahal sebetulnya kasus korupsi terbesarnya barangkali justru ada di minyak mentah itu. Dan itu sudah berlangsung bertahun-tahun gitu kan. Tapi kalau kita lihat di zaman Covid antara 2019 sampai 2021, itu kan penjualan bahan bakar kecil sekali ya. Karena masyarakat kebanyakan di rumah saja takut lah dengan virus Covid kan. Jadi mungkin tidak bisa juga barangkali 193,7 triliun kali 5 gitu. Karena ada periode di mana pembelian bahan bakar, pembelian minyak mentah pasti sedikit gitu. Jadi ya memang harus dicari bukti-bukti pendukung, saksi-saksi yang bisa menguatkan itu entah dari kedua belah pihak gitu. Dan kemudian nanti kalau sudah ada keputusan di persidangan mungkin baru masyarakat akan oh begitu ceritanya gitu ya. Jadi mungkin barangkali setelah itu karena ini adalah produk dalam negeri ya Mbak. Ya masa kalah sama produk asing gitu kan. Sementara ini ya mungkin karena hilangnya kepercayaan barangkali berpindah sementara ke produk asing. Itu dia bagaimana kemudian tidak hanya menyelesaikan kasus korupsinya saja, pidananya saja, tapi juga mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat terhadap plat merah. Itu dia tadi. Terima kasih banyak Mas Yudi, terima kasih Pak Tri atas waktu bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama Apa Kabar Indonesia Malam.